Mas, tidurlah, jangan bergadang atau kamu akan sakit lagi. Tangannya terulur hendak mengusap kepalanya. Meski sempat terhenti di udara, tapi pada akhirnya Fandi tetap mengusapnya lembut. Laki-laki aku gagal mengendalikan diri. Setelah itu Fandi sedikit menggeser tubuh Karin, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Karin mengikuti ke bawah sambil terus berupaya melarang pergi, tapi tidak dia hiraukan. Aku akan menunggu Mas pulang, serunya dari teras saat Fandi sudah naik ke mobil. Dia memasukkan gigi lalu menginjak gas, pergi begitu saja tanpa menoleh pada Karin yang berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat setelah mobil melaju, air mata berjatuhan begitu saja, tanpa bisa dicegah. Melepasmu memang sulit, tapi mengabaikan dan bersikap seolah tidak peduli itu lebih sulit lagi dan menyakitkan. Sangat sakit. Fandi menepikan mobil memandang kosong ke depan, lalu menunduk dan menumpukan kening di setir mobil. Teringat perlakuan dinginnya pada Karin, membuat hatinya sakit. Akan tetapi, ini dia lakukan agar mereka tidak sering bergantung satu sama lain lagi. Sebentar lagi sandiwara itu akan segera berakhir. Fandi mengadakan wajahnya sembari menghela napas panjang, lalu menghapus jejak air mata. Setelah merasa cukup tenang, mobil kembali melaju dengan kecepatan sedang. Entah mau kemana tujuannya malam ini. Fandi hanya ingin menenangkan diri. Melihat wajah Karin dan Kamal, hatinya perih tidak terkira, apalagi mengingat keduanya akan kembali pada Malik. Setelah berputar-putar tidak jelas, mobil melaju dan berhenti di sebuah pantai. Entah berapa lama Fandi hanya duduk termenung sendiri menatap gelapnya lautan lepas. Sesekali meremas rambut saat rasa frustasi kembali hadir. Dia menghela napas panjang ketika teringat janji pada Karin dulu. Dia pernah berjanji akan selalu bersama dan menjaganya sampai mati. Akan tetapi janji itu tidak mungkin bisa dipenuhi. Entah apa yang akan Karin pikirkan saat tahu bahwa Fandi ini hanyalah suami pura-puranya. Mungkin dia akan berpikir kalau Fandi hanya pria yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sungguh, Fandi tidak bermaksud seperti itu. Jika ia sudah lama dia mengikuti naluri laki-laki yang mengabaikan semua larangan. Namun, Karin terlalu berharga untuk diperlakukan tidak baik. Dia layak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dia pikir saat ingatan Karin kembali nanti, mereka akan menikah karena udah pasti Karin ingat siapa orang tuanya. Sayang, fakta menyakitkan datang sebelum rencana itu terlaksana. Karin ternyata masih berstatus istri orang lain dan dia seorang yatim piatu. Fandi mencerit sekencang-kencangnya, tapi tidak ada sahutan selain deburan ombak. Rambut tebal yang sudah cukup berantakan ini masih saja ditarik-tarik kasar. Dia berharap beban dan rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Berulang kali mengatur pernapasan saat sesak itu kian mengungkung dadanya. Aku mencintaimu, Karin, teriakannya frustasi dengan dada kembang kempis. Aku menyayangimu dan Kamal, lirihnya pada akhirnya. Fandi merogoh ponsel dari saku celana. Banyak panggilan tidak terjawab dan pesan masuk dari wanita yang begitu membuat dirinya hampir gila karena terlalu mencintainya. Dia mendesah, merasa tercubit atas perhatian yang Karin berikan. Sungguh diabaikan pun, dia tetap perhatian dan mengkhawatirkannya. Dia lagi-lagi menghela napas berat, lalu menghubungi nomor mama. Pasti beliau sudah tertidur hingga untuk menjawabnya cukup memakan waktu lama. Assalamualaikum, salamnya lesu. Waalaikumsalam, jawabnya sedikit serak, khas orang bangun tidur. Ada apa, nak? Tumben telepon mama tengah malam begini? Ma, aku tidak bisa melakukannya, lirihnya dengan tatapan memandang langit yang ditaburi bintang. Melakukan apa, Fandi? Aku tidak bisa melepaskan Karin dan Kamal. Karin? Maksudku Naila. Oh, jadi nama aslinya Karin. Nama yang cantik, pas dengan orangnya, puji mama di seberang telepon. Bagaimana kalau keduanya aku bawa pergi jauh dari sini, Ma? Hening. Ma,
Fandi, dengarkan kata-kata Mama, nak. Mama tahu kamu sangat mencintainya. Mama juga tahu kamu menyayangi Kamal seperti menyayangi anakmu sendiri. Mama dan Papa juga sama. Kami sayang mereka, tapi mencintai itu bukan menguasai. Cinta yang tulus itu ketika kita ikut bahagia saat melihatnya bahagia. Mama tahu ini sulit untukmu, tapi merelakan Karin dan Kamal pergi mungkin jalan yang terbaik. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki suami yang lebih berhak atas dirinya, terlepas dari apapun masalah yang mereka hadapi di masa lalu. Kamu sudah dewasa dan selalu bersikap bijaksana. Mama yakin kamu tahu apa yang terbaik. Fandi diam dengan wajah tertunduk. Fandi, ya Ma, sautnya lirih. Percayalah, semua yang terjadi padanya, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizinnya. Jika Karin memang jodohmu, pasti akan ada jalan. Tapi jika tidak, maka kamu harus mengikhlaskan dia bahagia bersama orang lain. Fandi menghela napas berat, lalu mengangguk, meskipun Mama tidak mungkin melihatnya. Pulanglah, pikirkan semuanya dengan kepala dingin. Jangan ikuti hawa nafsu dan egomu. Jangan menyakiti orang lain hanya demi kebahagiaanmu sendiri. Kenapa Mama bisa tahu kalau aku sedang tidak di rumah? Deburan ombaknya cukup terdengar jelas di telinga Mama, nak. Mama tertawa kecil. Pulanglah, kasihan Karin. Dia pasti mengkhawatirkanmu. Jangan menyakitinya di sisa-sisa waktu yang kalian miliki. Kamu mengerti kan? Sautnya lesu. Mama dan Papa selalu bangga kepadamu, Fandi. Kamu pasti bisa tegar dengan semua ini. Mama tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya pelan lalu sambungan pun terputus. Fandi merenung, mencoba mencerna semua nasihat Mama tadi. Benar, harusnya dia memanfaatkan waktu yang ada untuk kebahagiaan mereka, menghabiskan waktu bersama selagi bisa dan bukan malah menyakitinya seperti tadi. Astagfirullah, maafkan aku Karin. Tanpa pikir panjang lagi dia berdiri dan langsung berlari menuju mobil yang terparkir cukup jauh. Pikirannya kini hanya tertuju pada Karin. Dia pasti sedang menunggu dengan gelisah seorang diri. Betapa bodohnya aku. Bagaimana kalau kesehatan Karin memburuk? Dia baru saja membaik setelah sakit kepalanya menyerangnya tadi siang. Fandi mengemudikan mobilnya dengan cepat, mencoba berkali-kali menghubungi nomor Karin, tapi tidak aktif. Dia melempar ponsel ke jok samping sambil menggeram kesal, merutuki diri sendiri karena kebodohan yang telah dilakukan. Semoga Karin baik-baik saja. Dengan tergesa-gesa dia memarkirkan mobil di garasi, mengunci gerbang, berlari kecil menuju pintu. Bersamaan dengan dia yang hendak membukanya, Karin sudah melakukannya lebih dulu. Mas, senyum lega terlihat jelas di wajahnya. Fandi menggigit bibir yang bergetar, menunduk saat bulir-bulir kristal meluncur bebas begitu saja tanpa bisa dicegah. Mas kenapa? Tanyanya khawatir. Fandi menatapnya kembali sembari mengusap air mata dengan kasar. Maafkan aku, Nay. Sikapku udah keterlaluan kepadamu. Maaf. Karin tersenyum manis, senyum yang berhasil melenyapkan sedikit rasa sakit dan sesak di dada. Entah ini hanya perasaannya atau nyata. Fandi seolah melihat ada cinta di matanya. Tidak apa-apa Mas, aku tahu Mas sedang banyak masalah. Ayo masuk, udah lewat tengah malam, ajaknya lembut. Fandi mengangguk lalu berjalan mengikutinya setelah mengunci pintu kembali. Mas, mau aku buatkan teh hangat? Tanyanya sembari membantunya membuka jaket. Tidak perlu Nay, kamu istirahat aja. Maaf udah membuatmu begadang lagi, ucapnya sungguh-sungguh. Apa kepalamu sakit lagi? Tanyanya khawatir. Karin menggeleng sembari tersenyum. Bukan kepala aku yang sakit, Mas, tapi di sini. Karin meletakkan telapak tangannya di dada sebelah kiri Fandi. Maaf karena aku udah menyakitimu dengan sikapku tadi. Karin menggeleng lagi. Bukan sikap dinginmu yang paling menyakitiku, Mas. Lalu, melihat luka di matamu lah yang membuatku ikut merasakan sakit. Mas tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Aku tahu Mas sedang menyimpan beban berat.
dan itu membuatku merasa tidak berguna karena tidak bisa membantu. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu istri yang sempurna untukku, bantahnya. Karin tersenyum lembut. Kalau begitu, berbagilah denganku, Mas. Berbagi beban dan luka yang sedang Mas pendam tak hanya akan membuatmu merasa sedikit lega, tapi juga membuatku merasa dianggap. Fandi tersenyum seraya melepaskan dengan lembut dan perlahan tangan Karin dari dada. Berharap dia tidak tersinggung lagi. Masalahnya udah selesai, Nay. Terima kasih atas perhatianmu. Sungguh bukan maksudku ingin mengabaikanmu seperti tadi. Kamu istri yang sempurna. Benarkah? Fandi mengangguk. Hanya masalah pekerjaan. Temanku udah memberikan solusinya. Jawabnya berbohong. Syukurlah kalau begitu, dia tersenyum lega. Lain kali Mas harus cerita pada aku ya. Meskipun tidak bisa bantu, setidaknya aku ingin sedikit meringankan beban yang Mas rasakan. Iya, Fandi balas tersenyum. Benar kata Mama, kalau kita ikhlas, rasa sakit di dalam sini pasti akan sedikit berkurang. Kebahagiaan Karin dan Kamal adalah yang utama. Mereka berhak mengetahui siapa keluarga sebenarnya. Ayo Mas, kita istirahat. Ajaknya lalu berjalan di depan sembari membawa jaket di tangannya. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Tanyanya sembari maju dan menyejarkan langkah. Maaf Mas, baterai ponselnya habis dan sedang aku cas di kamar. Dia menoleh lalu tersenyum. Syukurlah, aku takut kamu kenapa-napa. Karin hanya menanggapi dengan senyuman sembari tetap berjalan menuju kamar. Keesokan paginya suasana rumah kembali ceria, tidak ada lagi kebekuan, dan tawa bahagia menggema di ruang keluarga saat mereka tengah mengajak Kamal bermain. Tatapan Fandi terpaku pada Karin yang sedang tertawa dengan Kamal yang berada di pangkuannya. Asalkan kamu selalu tersenyum dan tertawa bahagia seperti ini, aku rela menyingkirkan ego. Biarlah cinta ini hilang perlahan dan terkubur oleh waktu. Semoga kalian selalu bahagia dan bersama selamanya. Mas, panggilan Karin menyentaknya dari lamunan. Kenapa melamun? Apa ada masalah lagi? Dia menatap Fandi khawatir. Fandi tersenyum sembari mengusap kepala Kamal, lalu mengambil alihnya dari pangkuan Karin. Tidak apa-apa, aku hanya senang melihat kalian tertawa bahagia seperti tadi. Jawabnya menatapnya lembut. Berjanjilah satu hal pada aku, Nay. Apa Mas? Katakanlah. Dia mengambil posisi duduk tegak, tersenyum dengan tatapan yang berhasil membuat jiwanya bergelinjang hebat. Berjanjilah padaku kalian akan selalu bahagia dimanapun kalian berada. Karin terdiam sejenak, tapi tidak lama dia mengangguk dengan senyumnya yang semakin mengembang. Aku janji Mas, kita bertiga akan selalu bahagia seperti ini. Aku, Mas Fandi, dan anak kita. Hatinya berdesir perih sekaligus tersentuh, bahagia sekaligus terluka. Kalian bertiga memang akan hidup bahagia, tapi bukan denganku. Kalian akan hidup bahagia bersama Malik. Kita ke rumah sakit yuk. Hari ini kan aku tidak ada jadwal. Ke rumah sakit? Mau apa? Tanyanya dengan kening berkerut sedikit. Jenguk Malik. Jawabnya dengan seolah senyum tipis. Malik? Mata dengan bulu mata lantik itu mengerja pelan. Dan itu salah satu dari kebiasaannya yang sangat dia sukai. Pria yang selama ini selalu membuntutimu. Bukankah kamu khawatir dengan keadaannya? Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa Mas. Padahal aku tidak mengenalnya sama sekali. Katanya dengan raut wajah seperti tengah memikirkan sesuatu.